Ada apa? Apa tujuan motivasi pada Rudiana untuk mengarahkan itu? Dan Pak Rudiana nggak perlu lagi ngancam-ngancam. Yang ditangkap konon katanya dia anak-anak geng motor, kemudian merkosa saudari Vina gitu kan ya. Saya tetap masih nggak percaya saat itu. Memang sampai sekarang pun saya nggak percaya. Nah makanya begitu saya 2017 dilantik, kalau saya ingat saya November ya, November tahun 2017, beberapa hari atau minggu setelah berjalannya menjadi RW, saya datang ke masing-masing orang tua si yang terpidana itu, saya izin ke beliau-beliau dengan bahasa saya, mohon maaf, boleh nggak nih saya mau jenguk anak bapak, saya mau pengen tahu kondisi anak bapak. Nah, mereka alhamdulillah mengizinkan. Oh, jadi bertemu, kemudian saya berangkat bareng dengan orang tua mereka yang ada di lapas itu. Kemudian saya dengan bahasa yang sangat merendah, saya menanyakan ke anak-anak yang saya kenal itu. Ya bukan berarti saya nggak percaya ke kalian, kata saya itu. Bahkan mereka tuh bahasanya, ya kalau Wabas nggak percaya, tadi nggak usah kesini, Wak. Bukan Wabas nggak percaya. Biar Wabas yakin. Bahkan saya merinding, nangis, nggak percaya. Tetap saya nggak percaya kalau kalian melakukan. Bahasanya mereka tuh bahasanya berasa ketauhidan. Demi Allah, Wak, demi Rasulullah, saya nggak melakukan. Kalau Wabas nggak percaya, Wabas mending pulang, Wak. Itu siapa, Pak, yang bilang seperti itu? Ya anak-anak yang ada di dalam, kayak si Saka Tatal, kemudian si Dirman, Eko, kemudian Sandi, kemudian si Jaya. Karena mereka tiap hari pasti ketemu di warung, kalau siang hari itu. Jadi saya tetap nggak percaya. Mereka pun bahasanya demi Allah, demi Rasulullah. Kalau kita orang yang punya ketauhidan kuat, yakin, orang Islam yakin bahwa mereka nggak berbuat itu, saya yakin. Ya memang jelas pada saat itu juga kan sebenarnya sudah isu sebelumnya sudah saya selalu jelaskan bahwa Rivaldi itu sudah ditahan di Polsek Utara Barat ya kan untuk kasus penganiayaan di tanggal 30. Di malam hari di tanggal yang sama dia dipindahkan ke Polres Kota Cirebon dengan tanpa ada alasan apapun, ya entah di Polsek penuh atau apapun, dan tanpa ada administrasi apapun ya kan pada saat dipindahkan ke Polres Kota Cirebon. Dipindahkan itu tidak ada BAP, tidak ada apapun. Di BAP itu Rivaldi itu hanya di Polsek Utara Barat untuk kasus penganiayaan, untuk kasus pindah di tanggal 1 setelah 6 orang lainnya itu ditangkap di depan SMP 11 gitu. Ketua RU 2016 silam mengatakan bahwa para terpidana yakin tidak melakukan kejahatan itu. Pasalnya, selain terpidana itu sering terlihat melintas depan warung Pak RW, mereka juga sering terlihat hendak sholat maghrib di musola. Tidak hanya satu kali, tapi hampir setiap hari. Kuasa hukum Rivaldi juga demikian. Dia mengungkap bahwa Rivaldi pada saat itu sudah berada dalam penjara perihal kasus lain. Akan tetapi, Rivaldi dipindahkan dan divonis ikut membunuh Vina. Padahal, Rivaldi berada di dalam penjara. Kuasa hukum Rivaldi mengatakan, akan segera mungkin menyusul PK Saka Tatal. Kalau hakim yakin terjadi pembunuhan dan pemerkosaan karena Dede yang melihat, Dede akan bicara bahwa dia tidak pernah melihat. Ada apa? Apa tujuan motivasi pada Rudiana untuk mengarahkan itu? Dan Pak Rudiana nggak perlu lagi ngancam-ngancam bahwa dia akan ketahuan kok, karena hakim itu akan mengerti, dia bisa menggal selama hakim yang baik. Dan kami menyarankan kepada Hakim Pengadilan Cirebon, ya ini satu catatan yang paling penting. Saya selama sidang di Pengadilan Negeri Cirebon itu, karena hakimnya saya kenal, karena waktu masih mereka muda-muda adalah kenal lah kira-kira. Jadi kalau saya agak keras tidak enak, tapi saya melihat hakimnya tidak punya maksud saya di pengadilan ini dulu pledoinya Saka Tatal dicuekin, dianggap diabaikan. Kemudian PK, sebentar Pak, ini penting. Kemudian memori banding diabaikan juga. Makanya minta hakim jangan terlalu kaku sehingga kita bisa menggali kenapa hanya terjadi PK gitu, untuk memperbaiki putusan yang lama. Jangan selalu pasif seolah ini hanya menerima saja, tapi harus lebih aktif. Jangan mengikuti jaksa, kayak jaksa aja pakaiannya nggak rapi, dibiarin aja seperti itu. Baik, Maksudnya
harus jangan terkesan hakim dan jaksa itu kenal dan mereka sungkan untuk menegurnya, kira-kira Oke, seperti itu. baik Pak. Mengenai bukti-bukti video yang khawatir ada editan, tidak sesuai, terpotong-potong, kan kita akan menguatkan dengan dihadirkannya saksi-saksi ahli, maksudnya saksi-saksi yang menyatakan di dalam tayangan video itu. Gitu. Jadi kalau ada bukti-bukti yang kita serahkan yang sifatnya dari video, kita juga tim akan menguatkan dengan keterangan saksi-saksi yang akan dihadirkan di dalam sidang PK terhadap tayangan video tersebut. Apakah betul ungkapan yang disampaikan di tayangan? Karena memang ada beberapa tayangan video yang kita ambil dan dijadikan novum. Ya. Nah, kita kan mengajukan keberatannya itu kemungkinan datang dari siapa? Dari termohon. Kalau termohon mengajukan itu, silakan termohon yang mengajukan saksi yang bisa menguji apakah itu otentik atau tidak. Kan sederhana, Mas. Nah, sekarang Elsa Sharif dan Sapulete itu melakukan somasi terbuka dengan alasan tidak mengerti alamat daripada Deddy Mulyadi, begitu ya. Tapi menurut hemat saya juga yang enggak lah. Kan Deddy Mulyadi kan orang yang terpandang juga, pasti tahulah alamatnya di mana gitu loh. Nggak salah dia mantan anggota DPR juga nih, sekarang masih anggota DPR mungkin. Kemudian dia kan mantan bupati juga, alamatnya lengkap lah. Jadi kalau somasi terbuka tuh silakan, ada dua macam somasi, ya terbuka dan tertutup. Tertutup melalui saluran surat, ya terbuka silakan dipublikasikan. Tapi kalau dengan alasan bahwa tidak mengerti alamatnya, ya nggak benar juga. Saya kan harus luruskan masalah ini ya. Saya berada di tengah-tengah aja. Silakan aja Elsa Sharif dan Sapulete itu melakukan somasi itu yang mendudukkan pokok permasalahan bahwa Deddy Mulyadi menggiring ya Dedek pada suatu tempat untuk memberikan kesaksiannya. Cuma saya hanya berpikir begini ya. Kita praktisi hukum menggiring juga salah. Apalagi yang bukan praktisi hukum. Tujuannya apa untuk menggiring seseorang ini? Kan dia tidak punya kapasitas sebagai penasihat hukum. Terus kapasitasnya sebagai apa dia? Kok begitu hebatnya dia menggiring seseorang itu membawa, memberikan keterangan segala macam pada publik? Untuk apa? Kalau memang betul-betul dia punya niat yang baik, salurkan aja melalui kuasa hukumnya. Biar kuasa hukumnya yang punya kewenangan untuk menyampaikan itu. Itu kira-kira ya. Jadi masalah somasi itu silakan saya, tapi kalau dibilang alamatnya nggak jelas, ya karena saya kurang sependapat juga.